Usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah. Jumat sore, atau sehari setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan agar kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat diusut tuntas, penyidik Bareskrim Polri menaikkan status kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidik menemukan ada unsur pidana dari laporan dugaan pembunuhan berencana, pembunuhan, dan penganiayaan yang dilaporkan pihak keluarga ke Bareskrim Polri. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilaksanakan di Polda Jambi, dan tentunya ini akan didalami kembali oleh tim sus, dan melalui proses gelar perkara yang dilakukan sore hari ini oleh Katim Sidik Dirpidum. Jadi status laporan dari pihak pengacara keluarga Brigadir J, dari penyelidikan sekarang statusnya sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Hanya berselang jam dengan pengumuman penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Polda Metro Jaya menggelar prarekonstruksi kasus polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Prarekonstruksi berdasarkan 2 laporan awal yang ditangani Polres Jakarta Selatan dan kemudian diambil alih oleh Polda Metro Jaya, yakni laporan dugaan pelecehan dan percobaan pembunuhan. Dalam prarekonstruksi yang bertempat di Balai Pertemuan Metro Jaya Jumat malam, pemeran melakukan sejumlah adegan termasuk baku tembak di area tangga. Selama prarekonstruksi, awak media hanya diperbolehkan meliput dari jarak 50 meter. Sabtu siang, prarekonstruksi yang dilakukan Polda Metro Jaya berlanjut dengan prarekonstruksi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Selain tim Polda Metro Jaya, prarekonstruksi juga diikuti tim Inafis dan tim penyidik Bareskrim Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi menyidik kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang ditemukan meninggal di rumah Kadipropam nonaktif Polri Irjen Verdi Sambo. Pada saat yang bersamaan, polisi juga mengusut 2 laporan terdahulu mengenai dugaan pelecehan dan percobaan pembunuhan. Namun belum ada satupun tersangka yang disebut oleh polisi. Lalu bagaimana arah penuntasan kasus kematian Brigadir Yosua? Sudah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat Nelson Simanjuntak dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang. Baik, kita ke Pak Nelson terlebih dahulu. Pak Nelson, kabarnya ada bukti baru nih, bukti elektronik baru yang menguatkan dugaan pembunuhan berencana. Dari mana bukti itu Pak Nelson? Apakah sudah diserahkan kepada penyidik Bareskrim Pak Nelson? Nah ini dia. Kemarin hari ini sudah beberapa hari sebagian rekan-rekan kuasa hukum keluarga sudah ada di Jambi. Dan ada 11 yang sudah di BAP, undangan interview keluarga semua. Dari sana tentunya secara maraton sudah akan dilihat. Kemungkinan malam ini akan bisa kita lihat karena sudah bisa kita gabungkan di antara 2 berkas, baik yang sudah dilidik dari Mabes Polri maupun data-data yang ada di kuasa hukum keluarga. Demikian. Jadi sudah ya, sudah diserahkan bukti baru termasuk yang semalam disinggung oleh Pak Kamarudin itu ya, Pak Nelson? Yang kemarin belum. Yang kemarin kita belum? Masih belum, di Jambi masih. Oke, semalam Polda menggelar prarekonstruksi dilanjutkan tadi siang di TKP. Seperti apa yang Anda baca soal prarekonstruksi yang digelar, Bung Nelson? Ya. Baik, prarekonstruksi yang dilakukan oleh Mabes Polri kemarin kita tidak dapat undangan, tetapi siang ini kita sudah dapat hadir. Kawan-kawan sebagian juga sudah ada di lokasi, di TKP, dan menunggu karena hasil dari prarekonstruksi juga belum selesai dan belum diumumkan sampai petang ini. Tapi memantau, mengamati ya. Kita ke Pak Jamin. Pak Jamin, penyidikan digelar berangkat dari 2 angle, ada laporan yang soal dugaan pelecehan dan penganiayaan, ada juga keluarga yang melaporkan soal dugaan pembunuhan berencana. Ini dua-duanya berjalan.
konstruksi hukum seperti apa nanti yang akan dibangun oleh kepolisian nih, Pak Jamin? Ya, terima kasih. Jadi pertama-tama yang dilaporkan pertama itu terkait adanya pelecehan itu dan dilakukan rekonstruksi terhadap itu tanpa ada dugaan tindak pidana lain. Lalu kemudian para pengacara Brigadir J melakukan laporan 340, 351 terkait dengan adanya bersamaan pada waktu yang sama, ada kejadian yang sama, dugaan pembunuhan berencana. Dan dilakukan rekonstruksi juga terkait itu sekaligus namanya rekonstruksi. Setelah itu baru nanti akan ditemukan kebenaran fakta dari apa yang ada. Apakah benar adanya suatu perbuatan pelecehan terjadi atau sebaliknya ada rencana pembunuhan di mana pelecehan tersebut merupakan suatu rekayasa untuk menutupi perbuatan yang 340 maupun 351. Atau juga bisa kurang cukup kuat untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana, tetapi itu adalah suatu kejadian yang didasarkan kepada pembelaan terpaksa yang dilakukan untuk membela korbannya tadi. Jadi ini kelihatannya ada salah satu yang benar, ada salah satu yang salah begitu. Tidak bisa dua-duanya benar. Ini yang menarik, tidak bisa dua-duanya benar, tapi dua-duanya langsung disidik ya. Prarekon sudah berjalan, bukti-bukti juga sudah ditemukan nih Pak Jamin. Kalau misalkan menurut kacamata Anda, ini kansnya yang lebih kuat yang mana Pak Jamin? Kalau dilihat dari pengamatan, didasarkan kepada berita-berita yang ada, bukan berdasarkan bukti yang saya lihat sendiri, ini saya bisa menduga bahwasannya apa yang menjadi dasar laporan dari kuasa hukum berdasarkan bukti-bukti yang ada diberikan secara terbuka dan transparan. Tetapi yang pertama kelihatannya tidak begitu transparan sehingga muncul kecurigaan dan dari masyarakat termasuk dari Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi untuk memberikan arahan yang terakhir terkait dengan supaya dibuka secara transparan. Saya menduga Pak Presiden itu mengarahkan kepada apa yang dilaporkan terakhir terkait dengan transparansi. Demikian. Laporan terakhir artinya dugaan pembunuhan berencana oleh keluarga. Nah, kita ke Pak Nelson. Pak Nelson tadi ada keyakinan untuk mengusut dugaan pembunuhan berencana. Upaya apa yang saat ini dilakukan oleh tim kuasa hukum jelang otopsi? Karena otopsi sudah dikabulkan kan, otopsi ulang. Ya. Upaya apa yang saat ini tengah ditempuh? Ya, secara terus-menerus, ya kita tetap mengejar. Jangan disebut menunggu saja. Upaya-upaya ini antara lain seperti hari ini. Kawan yang di Jambi, mereka sekarang sedang di lokasi di pemakaman. Begitu dikatakan minggu depan, otopsi dilakukan. Kita sudah melihat mana lebih bagus di rumah sakit di Jambi atau di pemakaman. Hasil laporan kami tadi siang, pemakaman itu kecil, kurang begitu luas. Ini kita pantau terus, kawan-kawan di Jakarta kita bagi di Duren 3 dan kami tetap menjaga posko sampai hari ini. Baik, jadi dari keluarga, dari tim kuasa hukum mendorong otopsi ulang dilakukan di rumah sakit ya, karena pemakaman areanya begitu sempit. Nah, begitu sempit. Kemudian tadi yang digelar hari ini, prarekonstruksi di Duren 3, seperti ada yang sampaikan, ada tim di sana. Laporan tim seperti apa sih, Pak Nelson? Kawan-kawan melaporkan, saya hubungi baru saja, mereka mengatakan pihak kepolisian masih tetap bekerja dan mereka hanya bisa melihat dari jarak tertentu, 30 ke 50 meter. Tentunya bisa kita pastikan, kita belum bisa mengganggu tata kerja kawan-kawan penyidik di dalam rumah, sampai sejauh mana tetap kita masih menunggu hasil dari Duren 3. Jadi terbatas ya artinya visual yang didapatkan oleh tim kuasa hukum. Pak Jamin,
banyak yang bertanya-tanya sebetulnya apa sih tujuan dari prarekonstruksi bahkan digelar semalam di Polda, di Mapolda, hari ini digelar di TKP. Apa sebetulnya yang dicari dari prarekonstruksi ini? Bedanya dengan rekonstruksi nanti seperti apa Pak Jamin biasanya dalam pidana? Ya, jadi yang pertama sudah dilakukan rekonstruksi, tetapi kelihatannya rekonstruksi itu tidak komprehensif karena ada beberapa bagian-bagian rekonstruksi yang dinyatakan kurang, sehingga perlu dilakukan penambahan terhadap kekurangan-kekurangan tersebut pertama. Yang kedua, karena adanya laporan dari orang yang dilaporkan yang dianggap sebagai pelaku merasa sebagai korban, sehingga perlu melengkapi informasi-informasi yang diterima itu dalam rekonstruksi ulang tersebut. Jadi informasi itulah yang menjadi dasar untuk melakukan rekonstruksi lagi. Nah setelah itu nantinya hasil daripada rekonstruksi ini akan menjadikan dasar yang kuat bagi untuk membuktikan bagaimana terkait dengan tempus delicti, bagaimana tempus itu artinya waktu terjadinya tindak pidana, dan locus delicti yaitu tempat di mana terjadinya suatu perbuatan pidana dan bagaimana pidana itu dilakukan, begitu. Kemudian soal ini, otopsi yang dipertanyakan, keluarga meminta otopsi ulang melibatkan dokter eksternal. Sebelumnya juga sudah digelar otopsi di Rumah Sakit Polri. Bagaimana Anda melihat Pak Jamin soal otopsi ini? Nanti seberapa kuat? Kalau misalkan hasilnya beda, ini jadi pertanyaan, mana yang benar nanti otopsinya Pak Jamin? Ya tentu, kalau yang otopsi itu yang benar adalah mengikuti tata cara prosedur otopsi yang benar. Hasil itu bisa saja berbeda, tapi tata cara harus diikuti. Nah, jadi bisa saja tata cara yang tidak diikuti bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Tapi kalau sudah prosedurnya benar, saya kira hasilnya tentu sudah benar. Jadi bagaimana suatu otopsi itu dia bisa dipertahankan autentisitas dan kebenarannya harus didasarkan kepada aturan yang benar dan prosedur yang benar. Itu dulu. Nah, makanya dikhawatirkan otopsi yang pertama itu tidak mengikuti standar prosedur yang benar. Sehingga diperlukan suatu aturan yang benar untuk meyakinkan bahwa otopsi itu adalah benar sesuai dengan prosedur. Kalaupun hasilnya berbeda, maka yang digunakan adalah otopsi yang berdasarkan prosedur yang benar tersebut. Saya ingin tanya ke Pak Nelson, ketika dapat informasi soal otopsi pertama yang dilakukan, bagaimana informasi penjelasannya dari polisi? Apakah jelas, gamblang soal tata cara otopsinya atau bagaimana Pak Nelson sehingga keluarga meminta ulang? Kami sampaikan kembali ketika kita menerima peti mati mayat yang bersangkutan sampai di rumah klien kami di Jambi, sulit sekali untuk dibuka, tetapi dengan berbagai dimensi keahlian bisa difoto. Di sana kita menerima surat termasuk di dalamnya ada sertifikat, ternyata isinya kosong melompong, tidak ada. Rekan kami Jamin katakan tentunya di situ ada siapa mayat ini, kenapa lebam mayatnya dianiaya, tidak ada sama sekali. Dan di situ juga jam 17 diserahkan, sesudah sekian hari baru hanya tanda tangan dokter, usianya pun salah. Baik. Usia kawan itu 28, yang tertulis 21. Baik. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang bisa kita temukan. Kita tanya, Pak Jamin, ada kejanggalan-kejanggalan di sertifikat kosong, usia salah. Temuan keluarga, temuan kuasa hukum. Ya, saya kira itu tidak perlu terjadi. Makanya kalau prosedurnya benar, sesuai dengan standar, itu kan tidak mungkin terjadi. Karena otopsi itu harus juga didasarkan atas persetujuan keluarga. Apakah mayat ini perlu diotopsi, siapa keluarga terdekat. Dan kalau sudah keluarga terdekat mengetahui, maka identitasnya juga tidak mungkin salah, begitu. Jadi identitas sudah dikonfirmasi berdasarkan data yang diberikan oleh keluarga, begitu. Pak Nelson, tadi disinggung juga oleh Pak Kamarudin soal ada pelaku yang mengakui perbuatan. Ada bukti baru juga yang sudah didapatkan oleh tim kuasa hukum. Seperti apa ini korelasinya? Baik, korelasinya
dari apa yang kami terima informasi di Jambi, beliau sudah secara leluasa sudah ketemu dengan keluarga-keluarga terkait. Tentunya cerita-cerita, isi handphone, isi percakapan, message, dan sebagainya sudah dapat gamblang dari kita. Ini yang tentunya kalau nanti setiap keluarga ditanyain akan dikatakan bagaimana perannya masing-masing. Oleh karenanya pada saatnya nanti akan terbukti siapa-siapa pelaku atau siapa-siapa TSK, karena sampai hari ini masih berlangsung pemeriksaannya ya. Baik, Pak Nelson, Pak Jamin, terima kasih telah bergabung dalam program Kompas Petang. Kita akan tunggu bagaimana nanti otopsi ulang yang akan digelar pada hari Rabu. Dan kami akan tampilkan, saudara, keterangan dari Johnson Panjaitan. Kita akan simak bersama, saudara. Selalu diomong-omongkan ya kan, keterbukaan ini kan bukan jargon. Ini taruhannya kan Anda tahu, bukan lagi hanya kepolisian, tapi ini penegakan hukum dan negara ini kan Presiden udah ngomong. Kan? Oke, makasih ya. Selamat sore ya. Makasih. Nah, itu dia bagaimana kondisi terkini dari TKP di rumah Irjen Verdi Sambo, saudara, karena hingga saat ini tadi hari ini tengah dilakukan prarekonstruksi oleh kepolisian. Dan kami kembali menyapa, terima kasih Pak Nelson Simanjuntak dan juga Pak Jamin Ginting telah berbagi pandangan, dan tadi Pak Nelson telah menyampaikan informasi terkini soal kasus kematian Brigadir Yosua. Terima kasih Pak Nelson, Pak Jamin, sehat selalu.